Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menerima kita di kantor Pak Wali. Hari ini kita alhamdulillah bisa bincang-bincang dengan Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Haji Marullah Matali, LCMA. Sehat Ya. Pak Wali ya? Alhamdulillah. Sehat paling penting, Pak. Sehat paling penting. Ya. Di tengah COVID, kerja seperti apa sekarang Pak Wali? Kalau kerjanya wali kota ya 24 jam per 7. Jadi 7 hari full 24 jam kapan saja. Nggak berubah sih, masih tetap hanya protokolnya saja yang berubah sedikit gitu ya. Jadi tidak berubah, hanya protokolnya yang berubah. Protokolernya aja. Biasanya kita nggak pakai masker, Ya. sekarang kita pakai masker. Ya, Biasanya kita boleh duduk deket-deket loh gitu. ya. Sekarang jadi agak jauh dikit gitu ya. Hmm. Bukan takut sama Pak Sutrisno juga. Ya, Ini protokol. karena protokol. Ya. Dan protokol itu harus kita taati karena terkait keselamatan kita. Iya. Dengan berbagai pertimbangan maka ada protokol itu. Ada protokol. Sekarang ini saya ingin bincang dengan Pak Wali, karena begitu saya baca CV Pak Wali ini kan pendidikannya hampir nggak match dengan profesi yang dijalankan hari ini. Bagaimana sejarah sekolahnya Pak Wali ini sebetulnya? Bukan soal match atau nggak match. Iya. Memang pendidikan saya berbeda dengan banyak orang yang ada di lingkup saya. Saya memang pendidikan saya lebih banyak di sekolah-sekolah yang berlatar belakang agama. Ya. Kalau boleh orang katakan mulai dari ibtidaiyah. Saya juga SD juga, Pak. Oh, jadi ada SD, ada tidak ya? Saya SD dan ibtidaiyah sama. Jadi paralel. Saya kelas 1 SD, kelas 1 ibtidaiyah. Sampai kelas 6 SD, kelas 6 ibtidaiyah. Ya. Lulus SD, lulus ibtidaiyah juga. Jadi SD-nya double degree nih? Ya, enggak. Saya memang SD-nya pisah, beda. Oh, iya. Jadi beda. Terus ya sekarang mungkin orang mengatakan double degree. Kalau double degree kan biasanya satu yayasan tertentu atau perguruan tertentu, Iya. atau sekolah tertentu. Iya. Ini mah sekolahnya 2 memang ya. Iya. Kampung dulu di apa namanya di sini di Jakarta. Kemudian sanawiyah saya. Habis sanawiyah aliyah. Habis aliyah saya sempat beberapa tahun di IAIN waktu itu namanya. IAIN sekarang namanya UIN sudah. Iya. Di IAIN Jakarta sampai semester 4 Fakultas Syariah. Kemudian baru saya ke tempat lain. Ya. Oh, jadi sempat IAIN dulu, baru Iya. kemudian ke Madinah gitu? Iya, saya ke IAIN saya dari tahun 83 sampai 85, persis itu 4 semester gitu. Nah, habis 4 semester itu baru saya pergi ke Saudi di Madinah. Ya. Jadi kemudian masuk Pemda apa langsung masuk Pemda atau gimana? Enggak, itu ceritanya panjang. Ada pertarungan di hati kita mau apa gitu ya. Iya, Tapi semuanya saya serahkan sama yang kuasa memang pada akhirnya gitu ya. Beberapa kali kita ditawarkan untuk masuk sana, masuk sini, masuk sana, masuk sini. Itu proses. Semuanya saya kira proses saja. Pada akhirnya Allah pilihkan saya di Pemprov DKI Jakarta. Ya. Jadi awalnya sih seperti yang statement yang Bapak katakan, apa saya salah masuk gitu kan? Iya. Apa saya salah masuk? Saya ikutin saja. Hati kadang-kadang mengatakan, oh salah masuk kali gitu ya. Iya. Tetapi saya memang apa namanya banyak hal yang saya gantungkan kepada yang paling kuasa, yang maha kuasa. Ya karena mungkin background pendidikan kali sedikit-sedikit ke situ, sedikit-sedikit ke situ. Beberapa teman saya mengatakan kalau sudah ngomong kayak gitu udah selesai. Ya. Bilang kalau sudah ngomong yang maha kuasa ya sudah selesai. Ya biasanya memang kita nyelesain sesuatu karena yang maha kuasa. Karena yang Maha Kuasa. Ya sudah saya katakan memang udah ini jalannya saya jalankan gitu. Selama sekolah sempat ya mencatatkan prestasi nasional Pak Wali ya? Ya sebagai catatan sejarah hidup saya, ya saya sekolah dulu di sebuah sekolah namanya Madrasah Darul Ma'arif di Cipete Selatan. Madrasah itu punya Pak Idham Khalid.
Waktu saya aliyah mulai dari kelas 1, zaman itu lagi tren banget, populer kemana-mana, bergengsi kemana-mana. Ada yang namanya cerdas cermat isi kandungan Al-Quran. Ya. Kalau sekarang namanya musabaqah fahmil Quran. Musabaqah fahmil Quran. Fahmil Quran. Itu embrionya pada zaman-zaman saya dulu. Saya sudah ngikut itu dari tahun 80. Itu waktu saya bahkan masih sanawiyah kelas terakhir tuh ya. Sudah mulai itu merintis. Saya aliyah kelas 1 tuh tahun 81. Saya sudah tampil di tingkat provinsi. Sampai juara tingkat provinsi waktu itu. Ada bertiga, ada saya, ada beberapa teman saya di sekolah waktu itu. Kemudian pada tahun 83 saya mengulangi lagi itu, dan 83 kebetulan ada perhelatan yang namanya Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional. Saya berkesempatan untuk ikut itu setelah melalui beberapa proses dari Provinsi DKI. Saya ingat waktu itu dari 33 tim. Diperas sampai tinggal 3 tim, 9 orang. Diambil cuma 3 orang. Jadi terakhir kita diambil 3 orang, itu saya ikut. Dari 3 orang itu juga kemudian diperas lagi. Siapa yang menjadi juru bicara? Biasa kalau ada bertiga itu ada juru bicara. Ada juru bicaranya. Juru bicara. Itu pun saya akhirnya jadi juru bicara waktu itu. Kemudian kita ikut MTQ tingkat nasional di Padang waktu itu. Saya ingat masih namanya MTQ tingkat nasional yang ke-13 di Padang. Nah, saya ikut di sana waktu itu belum semua provinsi ikut. Ya, mewakili DKI waktu itu ya. Mewakili provinsi DKI Jakarta. Dilepas oleh gubernur. Waktu itu masih Pak Suprapto. Oh, Pak Suprapto. Waktu itu bahkan hampir juga tuh saya ingat dalam prosesnya, ini yang cerdas cermat kan, yang Qori'ah Hafizah itu diprioritaskan naik pesawat gitu ya. Iya. Waktu itu jarang naik pesawat orang. Jarang naik pesawat. Iya. Mau ke Padang, lapangan terbang saya masih ingat tuh, Tabing namanya. Iya. Terus akhirnya dengan berbagai pertimbangan ikut juga kita naik pesawat. Itulah saya pertama kali naik pesawat. Pertama kali naik pesawat. Apa jadinya kalau naik bus waktu itu? Bisa seminggu sampai ke sana. Proses segala macam, babak penyisihan, babak perempat final, semifinal gitu ya, masuk final kemudian kita. Ada 3 grup yang masuk final waktu itu. DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan tuan rumah Padang. Ya waktu itu kebetulan tim kita ada 3 orang. Tim kita ada teman saya ada satu lagi namanya Mushtari, teman dari Jamiat Khair. Ada satu lagi teman saya namanya Rashidah dari Sa'adatud Darain. Sa'adatud Darain. Di Mampang gitu ya? Di Mampang. Saya juru bicaranya waktu itu, alhamdulillah Allah anugerahkan kita juara tuh waktu itu. Juara. Saya masih ingat sekali angka perolehan saya. Berapa waktu itu angkanya itu? 1945. 1945. Jadi masih hafal tuh angka capaian lah ya. Angka capaian. Jadi betul-betul tercatat dalam hidupnya Pak Wali itu ya. Iya, tapi dulu kan nggak ada foto-foto kayak sekarang, gampang foto gitu ya. Saya cari-cari masih belum ketemu. Mudah-mudahan satu ketika nanti ketemu, ada arsipnya kali di tingkat nasional. Dan begitu pulang disambut di Jakarta ya. Begitu pulang, saya ingat disambut pakai jeep terbuka. Dari lapangan terbang Kemayoran, itu pakai jeep terbuka, kita berdiri dengan bangganya dikalungkan bunga, disambut oleh gubernur di depan balai kota itu, di depan balai kota. Saya masih ingat itu. Wah, sebuah kebahagiaan tersendiri. Jadi artinya diapresiasi sekali ya oleh waktu itu ya. Sekarang kan udah nggak ada tuh Pak Wali. Saya bahkan masih ingat, waktu itu gubernur memberikan kita uang 500.000. Kalau dikonversi sekarang berapa itu? Itu bisa 50 jutaan ya? Ya kira-kira segitu lah. Waktu itu 500.000 nggak ngimpi kita Pak Sutrisno. 500.000 kita jajan cuma 2.000 kalau nggak salah kita. Jajan tuh paling waktu itu 1.000 atau 2.000 kali ya. Artinya kan kalau sekarang ini yang diapresiasi itu cuma atlet.
Misalnya pemain badminton pulang juara, kemudian itu diapresiasi di arah keliling. Dulu juara musabaqah tilawatil Quran, juara cerdas cermat isi kandungan Al-Quran diapresiasi sampai tingkat itu. Sebenarnya juga ada juga, sekarang sudah mulai lagi. Udah mulai lagi. Sudah mulai. Saya lihat ada beberapa perhelatan qari'ah dijemput dengan dengan sangat bangga gitu ya. Dari Cengkareng dibawa dengan bus, dikawal khusus. Dikawal khusus. Cuman dulu saya ingat pakai jeep itu waktu itu. Iya. Dan di kanan kiri anak-anak madrasah sanawiyah, aliyah. Waktu itu masih banyak. Iya. Di kanan kiri dari Kemayoran ke Balai Kota itu dielu-elukan lah gitu ya. Ya merasa itu juga. Cuman waktu itu diliput sama TV, cuman satu waktu itu, TVRI, nggak ada lagi yang lain. Nggak ada TV lain. Iya. Jadi misal saya sih menyimpulkannya, Pak Wali masuk Pemprov DKI bukan, kalau bahasa Betawi bukan ujuk-ujuk gitu. Jadi artinya semuanya by design. Pak Wali sempat sebagai wakil DKI mengarumkan nama DKI gitu, kemudian sekarang berkiprah di DKI. Jadi artinya sebetulnya di dalam hidup itu nggak ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba, mesti ada koneksinya. Menurut Pak Wali gimana? Kalau kembali ke situ selesai saya ngomong nih. Iya. Saya pegangan saya memang ada sebuah hadis Nabi mengatakan da'uha fa innaha ma'murah. Udah biarin aja, ada yang bawa kok, ada yang nuntun kok gitu. Ya, ketika Rasulullah dari sebuah masjid yang pertama kali dibangun itu namanya Quba. Iya. Atau Masjid Jum'ah. Waktu itu Masjid Jum'ah, bukan di Quba, masih Masjid Jum'ah. Dari situ beberapa sahabat mau menuntun untanya Rasulullah ke Yasrib, ke Madinah itu. Sebenarnya ada motivasi dalam diri beberapa sahabat, kepengen dimampirin di rumahnya gitu kan. Supaya ada kemuliaan di rumahnya itu. Rasulullah mengatakan, biarin, gak usah dituntun. Ini unta ada yang nuntun. Bukan cuma unta Rasulullah, kita juga semua hidup juga ada yang nuntun. Ada yang nuntun. Kita ikutin aja. Saya masih pakai filosofi itu. Sesuatu yang dulu saya pikir tidak mungkin bisa terjadi. Saya bisa jadi juara juga di tingkat nasional. Saya tahu saya sendiri. Kok bisa jadi juara ya gitu kan? Kemudian bisa mewakili DKI, ya nggak mimpi gitu ya. Tapi memang Allah yang ngatur, kita ikutin saja. Gitu. Kita ikutin saja jadinya. Jadi kalau kita bicara seperti itu, boleh jadi orang mengatakan, oh udah ada tanda-tanda sana sini. Boleh jadi tanda itu benar, boleh jadi tanda itu tidak. Tapi yang paling benar adalah bahwa ya Yang Maha Kuasa menuntun kita ke arah yang mungkin menurut Yang Maha Kuasa ini baik, saya ikuti. Pada zaman Pak Fauzi Bowo, karir Pak Wali begitu kinclong. Artinya Pak Wali termasuk orang yang cepat naik karirnya. Eselon 2 usia berapa itu pada waktu itu Pak Wali? Gini, kalau dibilang cepat juga enggak juga. Meskipun dibilang lambat ya enggak gitu. Enggak kan. juga. Saya lama waktu saya mengenal waktu itu Pak Fauzi masih sekretaris daerah. Sekretaris daerah tahun 2003, 2004 saya kenal beliau. Saya eselon 4. Saya baru eselon 2 itu tahun 2010. Jadi lama juga. Tetapi memang saya merasakan bahwa di DKI itu tidak ada orang yang punya background kayak saya. Iya, jarang lah ya. Nggak ada. Nggak ada memang. Ya mungkin saya salah sebut, boleh jadi ada 1-2. Nggak rata-rata orang gelarnya kayak saya dan backgroundnya kayak saya gitu. Tidak terlalu banyak orang yang kayak saya. Boleh jadi kalau saya di tempat yang lain bisa jadi kayak kacang goreng, banyak bener ini kayak gini yang kayak gini. Tapi yang di DKI orang yang punya gelar LC mungkin juga ngerti sedikit bahasa Arab gitu ya, mengerti sedikit ilmu agama gitu. Nggak terlalu banyak memang. Ada 1-2 yang lain, saya akui ada 1-2, teman-teman saya ada juga. Tetapi memang karena dia tidak terlalu banyak, akhirnya pimpinan suka nyari orang yang kalau dia butuh tentang itu. Termasuk diantaranya adalah waktu itu Pak Fauzi Bowo. Dan saya bersyukur bertemu dengan beliau. Ya beliau mengeksplor betul wawasan saya tentang apa yang saya ngerti gitu ya. Boleh jadi saya bisa jadi interaksi dengan beliau hampir setiap hari. Bahkan tidak jarang 1 hari bisa beberapa kali saya interaksi.
membicarakan masalah-masalah yang terkait dengan background yang saya paham gitu. Nah, itulah yang menyebabkan saya mungkin orang mengatakan saya bukan moncer, bukan juga. Saya dekat dengan beliau bukan karena apa-apa, tapi karena kapasitas. Kayaknya karena kapasitas. Beliau tanya ayat misalnya. Ya, dia nggak mungkin tanya yang lain mungkin. Dia tanya saya aja. Oh, kalau saya mau ngomong di sini terkait dengan ini, ayatnya apa gitu misalnya. Dulu nggak ada Google. Dulu nggak ada Google. Susah nyarinya. Ya udah kita yang cariin gitu kan. Oh Pak, pakai ayat ini, hadisnya hadis ini mungkin. Terus ini ayat ini pengertiannya kemana? Itulah saya yang mengurai. Saya katakan, oh ini penafsirannya kira-kira begini. Dengan simpel-simpel saja sebenarnya. Jadi Pak Fauzi Bowo menempatkan posisi Pak Wali di situ ya? Sebagai referensi keagamaan? Biasanya begitu. Ada dua sebenarnya, ada dua. Waktu itu saya dengan satu lagi orang senior saya, kepala biro, Pak Sukanta namanya. Pak Sukanta. Dia udah senior sekali. Saya kemudian yang menempati posisi beliau ketika beliau pensiun. Beliau pensiun, udah sampai umur 60 kalau saya nggak salah dia pensiun. Nah saya menempati posisi beliau pada saat jadi eselon 2 yang pertama itu Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. Oh dulu digabung tuh ya? Iya dulu namanya Biro Dikmental memang. Biro Dikmental. Jadi Pak Wali sempat menempati posisi itu dan setelah itu pada era gubernur setelah Pak Fauzi Bowo kemudian agak redup. Sebenarnya saya tidak dipindahi, tidak ditempatkan di tempat yang merendahkan. Saya cuma waktu itu orang tidak terlalu banyak melirik posisi itu. Tapi tetap eselon 2 itu ya? Saya eselon 2, saya nggak pernah diturunkan. Nggak usah diturunkan. Dan ini juga tetap eselon 2. Komunikasi yang baik dengan almarhum. Allahyarham Pak Sekda, Pak Saifullah, perannya besar bagi saya. Ya mudah-mudahan beliau di alam sana, beliau di alam barzakhnya mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi beliau amanin saya di tempat yang baik. Iya, memang di atas Pak Sekda. Atasannya Pak Sekda. Atasannya Pak Saifullah, saya di lantai 5, beliau di atas lantai 4. Tapi satu hal yang menarik yang saya sempat baca-baca juga ketika Bapak jadi Asdep, Bapak setiap hari bisa hatam Quran gitu. Bagaimana itu? Cara dan ceritanya gimana ceritanya? Itu sesuatu yang tidak boleh juga orang mengatakan apa ya. Ya itu saya biasalah gitu ya. Macam-macam ada orang yang biasa baca buku Kopingho 50 jilid itu seminggu selesai gitu kan. Ya masing-masing orang punya kecenderungan. Waktu itu saya pikir daripada nggak ngapa-ngapain gitu kan. Dan Allah kasih kesempatan. Kerjaan nggak ada. Jabatan saya tinggi. Jabatan udah tinggi, apa saya nggak bersyukur? Ya sebagai ungkapan bagi saya yang background saya tahunya cuma itu gitu ya. Ya sudah. Saya katakan saya kerjakan yang terbaik menurut saya itu. Meskipun tugas-tugas saya, tugas-tugas Asdep juga ada juga, tapi memang tidak sebanyak ketika saya jadi wali kota. Ada, kita selesaikan. Setelah kita selesaikan masih tersisa waktu. Ya kita gunakan waktu itu untuk yang baik-baik lah gitu. Menurut saya baik, itu saya baca Al-Quran gitu ya misalnya. Ya saya lakukan. Sepanjang Bapak jadi Asdep, berapa kali tuh yang satu hari bisa hatam gitu? Itu tidak boleh diungkap. Itu. Oh nggak usah diungkap. jadi ini memang menarik. Jadi satu hari hatam Quran itu. Banyak orang yang satu hari bisa 5 kali hatam Quran. Banyak. Saya bukan tapi pejabat jarang. Enggak, bukan karena pejabat. Dan itu saya hatam Quran bukan karena saya pejabat. Iya. Setelah jadi wali kota pernah nggak sehari hatam Pak Wali? Ya juga nggak boleh diomongin juga. Kita akan lakukan yang terbaik. Iya. Tapi kan di-share buat Sebagai pembelajaran, ternyata kadang-kadang kita suka ngomong, saya sibuk, tergantung kita. Iya. Kalau kita bilang kita sibuk, ya sibuk. Dunia ini memang sibuk banget. Tapi kalau kita bisa sisihkan buat yang maha kuasa, ternyata bisa. Saya cuma mau mengambil pelajaran. Misalnya, saya biasanya mengambil seorang yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Iya. Itu orang yang menamakan sebagai Imam Syafi'i. Umurnya di dunia dikasih jatah, umurnya 54 tahun. 54 tahun. Tahun 150 Hijriah, dia meninggal tahun 204 Hijriah. Itu 54 tahun, hitungannya tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi, kira-kira 52 tahun. Umur saya sekarang 55.
55. Oh. Beliau meninggal sebelum umurnya mencapai seumur saya. Jadi di bawah saya. Beliau bisa melakukan apa saja. Kalau saya katakan, waktu saya banyak yang terbuang, gitu. Banyak yang terbuang. Beliau meninggalkan sebuah ajaran yang kemudian sebuah kodifikasi ilmu yang kemudian oleh murid-muridnya menamakan ini adalah jalannya Syafi'i atau kemudian disebut sebagai madhab asy-Syafi'i. Dia tidak mendirikan madhab itu seperti kita mendirikan sekolah. Kayak Pak Sutrisno punya sekolah, saya diriin sekolah ini gitu misalnya. Dia tidak pernah bercita-cita itu. Tapi beberapa tahun setelah itu murid-muridnya mengatakan, oh ini pendapatnya asy-Syafi'i, ini pendapatnya asy-Syafi'i. Sehingga semua orang mengatakan, oh ini namanya madhab asy-Syafi'i. Ini madhab dan lain sebagainya. 54 tahun loh Pak. 54 tahun. 54 tahun dia bisa mengerjakan apa saja. Hampir-hampir, ini sekarang kan orang Indonesia banyak yang madhabnya Syafi'i. Ada 4 madhab memang yang terkenal. Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hambali. Di samping banyak madhab-madhab yang lain yang yang kurang terkenal dari ini. Tapi mereka semuanya orang hebat-hebat. Asy-Syafi'i saya ingin katakan, sebelum setua saya, beliau sudah wafat. Dan dia sudah bisa mengarang banyak sekali buku. Dan dia meninggalkan sebuah mengkodifikasikan sebuah pendapat-pendapat tertentu. Dia punya buku-buku tertentu gitu ya dalam literatur agama yang kemudian menjadikan muridnya punya alasan untuk mengatakan ini mazhab asy-Syafi'i. 52 tahun loh. Ya, artinya Pak Wali ingin mengatakan bahwa kita ini sebagai pengikutnya Imam Syafi'i harusnya mengikuti juga apa yang dicontohkan Imam Syafi'i, termasuk menghatamkan Quran tiap hari gitu, Pak Wali. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita bilang sibuk, memang sibuk sekali. Tapi kalau kita sisihkan waktu, ternyata ya saya juga belum bisa mengatur waktu itu. Kadang-kadang kita masih sok sibuk gitu ya. Mau ketemu ini aja, wah nggak bisa, saya baru minggu depan, baru bulan depan saya ketemu gitu ya. Ya tergantung hati kita. Saya masih belajar gini. Imam An-Nawawi, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, itu umurnya masih lebih rendah lagi dari itu. Kata orang, kalau misalnya Imam Nawawi itu mengarang buku, nulis buku, dari mulai dia baru lahir, kan nggak mungkin kan? Dari mulai dia baru lahir, dia sudah nulis buku, maka setiap harinya sampai dia wafatnya, itu tidak kurang dari 30-50 halaman. 30-50 halaman. Dari bayi itu. Sekarang kita bisa nggak nulis 50 halaman karangan kita yang mu'tamad, yang punya literatur. Karangan Imam Nawawi itu hebat-hebat semuanya. Dan dia ngarangnya bukan cuma dia ngarang nulis begini, dia punya rujukan dari sana sini. Dulu nggak ada Google. Dia ketika nyari hadis ini dia mesti buka loh. Sahih Al-Bukhari dia mesti buka. Dia mesti buka ayat Quran. Ini di surah apa, ayat berapa. Dia mungkin sudah hafal yang itu. Dan buku-buku literatur yang lain dia sebutkan. Ini kama dzakarahu siapa, fi kitabihi, dan seterusnya. Artinya, memang tergantung kita. Kalau kita bilang kita bisa atur waktu, bisa. Makanya saya sering mengatakan sama teman-teman saya di sini, kalau kita bekerja, mulailah dengan bahasa yang positif. Mulai dari seperti itu. Misalnya saya mengatakan, mudah-mudahan warga kita dilindungi oleh Allah. Kalau kita ngomong, misalnya, oh warga saya nih terjangkit, banyak yang terjangkit COVID. Khawatirnya nanti keterusan gitu kan. Tapi kalau kita katakan, memang sih ada yang terjangkit, tapi kita berharap Allah segera memudahkan kesehatan mereka. Ya kita optimis saja. Maka kalau ada orang misalnya tanya ke saya, Pak, kapan saya bisa ketemu? Nanti saya atur. Nanti saya atur, mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa ketemu waktu untuk ketemu Bapak gitu ya. Itu saya maksudkan, padahal kalau kita ngelihat, kita gimana caranya ini ngatur waktunya. Kadang-kadang staf kita juga mengatakan, oh ini susah Pak, susah. Saya bilang cari aja, selipin di mana kayak gitu. Dan ternyata bisa. Ternyata bisa. Artinya seperti halnya kita menghatamkan Quran, itu tergantung pada kita. Bagaimana kita punya kemauan untuk itu, gitu Pak Wali ya. Artinya kalau kita mau
1 hari hatam. Walaupun Pak Wali sudah sekarang sibuk, tapi ada hari di mana dia bisa menghatamkan Quran. Saya cuman mengatakan, ayo kita lakukan yang baik. Ya kalau nggak sampai hatam, ya kita paling nggak dapatlah beberapa gitu kan. Iya. Kalau kita jadi di Masjid Sunda Kelapa itu paling banyak waktu kita kan biasa Pak Wali. Kalau malam ke-27 kita suruh angkat tangan, kebetulan ada orang kaya satu di sana memberikan hadiah untuk mengapresiasi untuk orang yang khatam Quran setiap malam ke-27. Dan itu rata-rata paling banyak 6 gitu ya. Rata-rata 1 kali gitu. Dalam 1 bulan kan gitu. Ini kan 1 hari. Nah itu sebetulnya yang tadinya saya ingin Pak Wali share sehingga kemudian menjadi uswatun hasanah gitu buat teman-teman. Gini, hitungannya gini. Kalau saya hitungan normal ya. Hitungan normal. Hitungan normal orang yang punya background pendidikan agama ya. Jangan bandingin sama orang yang mungkin dia bukan di ibtidaiyah, bukan di sanawiyah, terus aliyah, terus juga saya kan ke Madinah juga gitu kan. Nah, kalau orang yang kayak saya tuh yang udah biasa kita membaca lafal Al-Quran, biasanya kalau kita bacanya biasa, itu kira-kira setengah jam sampai 40 menit yang biasa. 1 juz. Tapi kalau kita mau agak cepetan dikit 20 menit. 20 menit. Kalau kita punya target tertentu 15 menit 1 juz bisa selesai. 15 menit 1 juz. 15 menit selesai. Itu tidak yang paling cepat. Karena Asy-Syafi'i bisa 5 kali 1 hari. Imam Syafi'i bisa 5 kali dengan hafalan. 5 kali bisa 1 hari. Artinya kalau 5 kali 24 jam kali 60 gitu ya. Itu berapa menit kan? Kita tinggal bagi aja. Dia 1 juz itu cuma 6 menit kali. Cuma 6 menit atau 5 menit. Dan itu bisa. Oh iya. Saya pernah ngeliat juga ada orang yang baca Qurannya cepat sekali, kayak angin lari. Saya tidak. Saya biasa. Saya kira-kira 15 menit. Kalau 15 menit 1 jam berarti 4 juz. 1 jam 4 juz. 1 jam 4 juz. Iya. Berarti kalau mau khatam itu 7 jam setengah kira-kira. Taruhlah kalau mau istirahat. Kalau mau istirahatnya 8-9 jam. Iya. 9 jam atau 10 jam. Iya. Jadi kalau kita mulai dari jam 7, maghrib udah selesai. Jadi jam 7 mulai maghrib hatam. Atau kalau mau tambah sedikit ya misalnya, isya lah gitu misalnya, memungkinkan. Itu yang jangan bandingkan nanti orang mengatakan, oh itu bagaimana? Itu semuanya muraat. Karena memang udah biasa. Kalau udah biasa kan sama juga. Ya orang yang Pak Trisno punya orang misalnya Pak Trisno punya ada orang yang biasa menulis sesuatu, oh dengan mudahnya dia tulis. Tapi saya katakan misalnya ada orang yang mencangkul, dia jagonya mencangkul. Saya baru duduk di galengan, kalau orang Betawi bilang galengan aja saya bilang. Galengan tuh pinggir sawah. Pinggir sawah. Itu kalau kita lagi mau ngangkat cangkul, apa rapinya gitu ya. Tapi kalau engkong saya tukang gitu. Kakek saya nih, tukang cangkul. Dia ngomong sama saya, dia bilang kalau gua cangkul di sini, ini dia pakai hitungan. Ini kira-kira lebar segini, 1000 paculan. Dia hitungnya pakai 1000. Dan dia hitung 1, 2 sampai 1000. Dia kira-kira jam 10 tuh selesai 1000, dapat 1000. Dari jam setengah 8 jam 10. Ya itu dia. Kalau saya cuma tolak pinggang aja. Kapan gua selesai segini gitu kan? Nah begitu juga ya kalau petani begitu, saya katakan kapan bisa selesai. Mungkin kalau orang melihat kita melakukan itu, kok bisa gitu kan? Ya masih kullun muyassarun 50. Artinya semuanya harus pakai ilmu. Jadi untuk bisa khatam di dalam 1 hari, itu ada ilmu panjang yang harus dipelajari, kemudian ada kemauan. Gitu Pak Wali. Nah sekarang saya ingin lanjut gini Pak Wali. Background Pak Wali, latar belakang Pak Wali, yang panjang dengan keilmuan keagamaan, kemasyarakatan, kemudian masuk menjadi orang nomor 1 di Jakarta Selatan. Ada nggak hubungannya? Ada nggak kira-kira ilmu-ilmu yang dipelajari di Madinah, di IAIN, di madrasah, kemudian mempengaruhi langsung dalam kepemimpinan Pak Wali di Jakarta Selatan? Yang biasa orang katakan lakum dinukum waliyadin gitu kan. Ya iya, kalau soal akidah mah kita nggak bakalan tawar-menawar. Tawar
tawar-menawar, nggak ikut campur dengan mereka, dengan orang yang lain agama, sama juga. Bukan cuma agama saja. Kalau Pak Trisno ahli fisika, saya ahli nahu, gitu misalnya. Saya nggak akan ngomong fisika. Di depan Pak Trisno saya ngomong nahu. Ilmu gramatikal Arab. Kan? Nah, saya kan nggak intervensi ke sana, gitu kan. Ini pun sama. Artinya kan wawasan keagamaan yang dimiliki justru semakin wisdom melihat perbedaan, gitu Pak Wali ya? Harusnya memang begitu, karena agama Islam itu, ajaran agama Islam itu tidak sepicik orang mengatakan, kita ngurus cuma ini saja, kalau beda akidah enggak. Ya enggak lah. Rasulullah ketika sampai di Madinah juga, di Madinah ada orang Yahudi. Kemudian di kota seberangnya ada orang Nasrani. Gitu. Rasulullah berinteraksi dengan baik dan membuat perjanjian, apa yang dinamakan sebagai piagam Madinah. Kemudian dia bertransaksi dan silakan saja masuk, boleh kok orang-orang yang non Muslim gitu misalnya bertransaksi dengan orang Muslim, tidak jadi masalah. Nah itu yang saya lihat menguatkan saya bahwa ternyata background saya tidak menyebabkan saya harus berpikir hanya eksklusif ya, dikotomistik. Oh ini saya bantu, yang ini bukan karena ini yang seagama dengan saya, tidak. Biasa. Nah Pak Wali kan jadi wali kota ini kan dalam situasi pandemi sekarang nih, dalam situasi di mana kita mendapatkan cobaan dari Allah. Betul. Apa yang sudah dilakukan Pak Wali terkait dengan mengatasi, mengurangi pandemi ini, Pak Wali? Yang pertama, ini ujian berat memangnya bagi kita semuanya. Kita nggak ngerti bagaimana caranya bisa selesai dari sini. Semuanya memang kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita ngomong gitu selesai, Pak. Selesai, ya. Tapi tentu usaha manusia juga ada. Pertama kita katakan bahwa manusia diberikan juga akal pikiran, ada hati, ada kemampuan untuk mengolah sesuatu, dan seterusnya. Kalau kita serahin aja, udah selesai. Ada orang mengatakan, oh ini kan dari Allah, kesembuhan juga dari Allah, ya udah berbuatlah semaumu gitu kan. Ya enggak juga gitu kan. Saya katakan Allah juga kasih otak, akal pikiran untuk mencermati semuanya. Maka sesuai dengan apa yang digariskan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, oleh pemerintah Republik Indonesia, baik presiden maupun gubernur, arahnya kan semuanya ingin melindungi warga. Saya kira ini kunci yang bagi kita semuanya harus kita pahamin, bahwa inilah yang disebut misalnya Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, memang seorang pemimpin itu wajib melindungi warganya, melindungi warganya dengan berbagai cara. Maka ada yang dinamakan ad-darurat al-khams, sesuatu yang sangat penting untuk diberikan perhatian antara lain. Maka berbagai cara kita lakukan, mulai dari menggunakan masker seperti ini. Memang sih nggak enak menggunakan masker seperti ini. Ini darurat saja kita lakukan. Kalau enggak juga orang katakan ngap pakai masker. Dan saya katakan, ya ini akhafud dararain. Akhafud dararain. Ya daripada begitu, mendingan begini gitu kan. Pilihan dua hal yang paling membahayakan, mana yang paling baiknya? Kita ambil yang ini gitu. Terus misalnya kemudian ada social distancing, physical distancing. Bagaimana ketika orang sholat, orang lagi kegiatan keagamaan yang biasanya orang semakin rapat, semakin bagus gitu. Ini sekarang dijauhin gitu ya. Ya itu juga akhafud dararain gitu kan. Kemudian harus cuci tangan. Kalau harus cuci tangan sih saya kira beberapa agama Islam gitu ngajarin wudu. Ya bagus juga udah. Tapi memang cuci tangan sebentar saja nggak cukup gitu ya. Kan cukup 3 kali. Mungkin sekarang harus pakai sabun juga gitu harus kan. Pakai sabun. Itu tambahannya. Wudu pakai sabun lebih baik. Ya, awalnya itu cuci tangannya pakai sabun dulu. Baru habis itu wudu mungkin nggak pakai sabun. Tapi secara umum ajarannya sudah seperti itu. Orang mengatakan, oh sholat Jumat kemudian
Siapa sih yang tega mengatakan, oh sholat Jumat kita tidak lakukan sholat Jumat? Ya, kalau kita cari di bab sholat, nggak ketemu kita carinya. Nggak ketemu. Tapi kalau kita cari di bab darurat, ini kalau nggak kita ngambil langkah ini, bakal tumbang banyak orang, bakal meninggal banyak orang. Meskipun meninggal urusan Allah. Tapi kan manusia juga tahu, kita lihat. Selama masih ada domainnya manusia, kita ambil. Tapi kalau memang udah meninggal, jangan diomongin lagi. Dia udah husnul khotimah, kayak saudara kita, Allahyarham Pak Saifullah. Haji Saifullah. Ya memang udah sampailah ajalnya. Udah sampai ajalnya. Bagaimana caranya dia begini? Kemarin masih beliau masih ada harapan, diupayakan. Pak Gubernur mengupayakan secara maksimal. Wah, datang alat, obat segala macam. Tapi rupanya Allah mengatakan ajalnya sampai di situ. Udah selesai. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi kalau masih kita bisa cari jalan keluar, kita carikan jalan keluar. Maka kemarin pemerintah misalnya mengambil langkah-langkah sholat Jumat, sesuatu yang jangankan bagi ahli agama, bagi masyarakat awam tertentu yang biasa sholat Jumat, rasanya hatinya masih ganjel kalau nggak sholat Jumat. Tapi bukan sholat Jumatnya. Yakinlah, hati saya menjerit berkali-kali. Saya kira Pak Sutrisno juga seperti itu. Apa Pak Gubernur enak ninggalin sholat Jumat? Apa Pak Presiden enak ninggalin sholat Jumat? Saya yakin tidak ada yang rela. Dan itu kerja keras Pak Wali meyakinkan tokoh-tokoh agama ya. Ya kita upayakan, kita mengupayakan agar mereka memahami bahwa ini bukan sholat Jumatnya, bukan karena sholat Jumat. Makanya kemarin ketika dibuka sholat Jumat, saya berusaha supaya kita juga membaur dengan masyarakat sama-sama sholat Jumat dengan social distancing atau physical distancing. Kita datengin. Saya nggak sholat di masjid yang biasa kita di kantor sini kan ada. Saya upayakan tidak sholat di kantor. Saya yakinkan bahwa bukan hanya warga saja yang kepengen sholat Jumat, saya juga sama. Kangennya minta ampun. Setiap Jumat itu rasanya hati kita ganjal, kayak berasa dosa gitu. Tapi apalagi kita mengatakan ini yang namanya darurat mungkin gitu ya. Dan baru di kitab-kitab fikih itu nggak ketemu kalau kita cari di bab sholat Jumat. Kita ketemunya di bab darurat. Itu. Iya. Baik, saya kira itu wawancara panjang kita dengan Pak Wali. Ya, 1 jam kita bicara di seputar aktivitas Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Haji Marullah Matali, dan banyak kisah-kisah menarik ya, dari mulai bagaimana beliau pada saat di Madrasah Aliyah sudah bisa membawa nama baik DKI, kemudian masuk DKI, setelah itu jadi eselon 2 di DKI, dan kemudian jadi wali kota, dan selama jadi wali kota banyak kiprahnya yang sudah dilakukan. Tapi yang sangat menarik adalah selama jadi pejabat tetap hatam Quran tetap dijalankan. Saya kira itu. Makasih banyak Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Haji Marullah Matali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.